Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kimia Fata, belajar kimia bersama Ahmad Fata. Melanjutkan video saya sebelumnya, pembahasan mengenai hukum Hess, yaitu penentuan delta H reaksi secara tidak langsung melalui penggabungan beberapa persamaan termokimia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal hukum Hess lainnya, yaitu menghitung delta H suatu reaksi dari sebuah diagram reaksi. Ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan, kita harus memilih keadaan awalnya siapa dan keadaan akhirnya siapa. Kita harus memilih keadaan awal dan akhirnya itu yang mana, kita harus tentukan itu. Misal pada video ini kita anggap sebagai keadaan awalnya, adalah ini ya. Misal kita anggap sebagai keadaan awalnya adalah ini. Ini adalah keadaan awal. Kemudian keadaan akhirnya adalah ini. Maka menurut hukum Hess, atau jika keadaan awalnya adalah ini, kemudian keadaan akhirnya adalah belerang tridoksida, maka bisa kita katakan dari belerang berubah menjadi belerang tridoksida itu dapat melalui beberapa tahap atau beberapa jalur. Tahap atau jalur yang pertama adalah langsung, yang delta H-nya adalah delta H1. Tahap atau jalur lainnya adalah dari belerang berubah dulu menjadi belerang dioksida, baru belerang dioksida nanti berubah menjadi belerang tridoksida. Yang delta H atau perubahan entalpi jalur ini ada dua, yaitu delta H2 dan delta H3. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menghitung berapa besar delta H3-nya. Kembali ke yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus memilih yang mana keadaan awal dan yang mana keadaan akhirnya. Misal saya pilih keadaan awalnya adalah belerang, kemudian keadaan akhirnya adalah SO3-nya. Kemudian kita lihat arah panahnya ya. Kita lihat arah panahnya. Misal delta H1 ya, delta H1. Delta H-nya kita beri nilai positif. Arah panahnya kita lihat adalah dari awal menuju akhir. Maka menurut hukum Hess kita bisa menuliskannya bahwa delta H1 nilainya ini saya beri positif. Ini itu adalah delta H untuk jalur ini ya, jalur langsung, delta H1. Menurut hukum Hess itu nilainya akan sama dengan total atau jumlah delta H untuk jalur lainnya. Berarti jalur ini ya. Jalur ini. Sekarang kita lihat delta H2 arah panahnya ini bisa kita anggap arah panahnya adalah dari awal menuju akhir atau searah dengan delta H1. Delta H1 arah panahnya itu kan dari awal menuju akhir ya. Delta H2 ini demikian pula arah panahnya bisa kita katakan dari awal menuju akhir. Maka delta H2 harus kita beri nilai yang sama positif seperti delta H1 ya. Delta H1 saya beri nilai positif. Ini berarti delta H2. Kemudian ditambah delta H satunya lagi untuk jalur lainnya, yaitu delta H3. Delta H3 arah panahnya ini juga bisa kita katakan arah panahnya dari awal menuju akhir. Maka delta H3 juga harus kita beri nilai positif ya. Delta H3. Delta H3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya, berarti delta H1 nilainya adalah minus 790,4 kilojoule. Itu adalah sama dengan delta H2 minus 539,8 kilojoule ditambah delta H3. Delta H3 belum diketahui nilainya ya. Sehingga delta H3 tentu sama dengan minus 790,4 kilojoule dipindah ruas maka menjadi positif ya, plus 539,8 kilojoule, sehingga nilainya adalah ketemu berapa? Berapa ini? 250 ya, minus 250,6 kilojoule. Delta H3 adalah sebesar minus 250,6 kilojoule. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, mungkin
itu jika kita anggap ini sebagai awal dan ini sebagai akhirnya. Nah, kalau misal awalnya ini, kemudian keadaan akhirnya saya memilih SO2, bisa tidak? Oke, kita coba selesaikan. Saya hapus terlebih dahulu ya. Ini misal. Ini misal. Misal 2. Ini cara 1 ya, anggap cara 1 ya. Cara 1. Ini cara 2. Misal ini sebagai akhirnya. Saya sebut sebagai akhir 2 lah ya. Nah, berarti kalau ini awal, kemudian ini akhirnya, kita bisa katakan bahwa dari awal menuju akhir itu dapat melalui 2 jalur. Jalur yang pertama adalah ini, jalur yang kedua adalah langsung. Ya, misal yang langsung yaitu delta H2 saya beri nilai positif, berarti delta H2 untuk jalur ini hanya delta H2 ya, perubahan entalpinya, sehingga saya tuliskan langsung sama dengan jumlah delta H untuk jalur satunya lagi, jalur yang lain, yaitu jalur ini. Sekarang untuk delta H1, jika awalnya adalah ini dan akhirnya adalah ini, maka bisa kita anggap bahwa arah panah untuk delta H1 itu adalah mengarah dari awal menuju akhir ya. Sehingga delta H1 harus kita beri nilai yang sama seperti delta H2, yaitu sama-sama positif. Ini delta H1 ya. Kemudian ditambah. Nah, sekarang ditambah delta H3. Kita lihat arah panah untuk delta H3. Pantas tidak kalau misal kita katakan bahwa arah panah delta H3 ini adalah dari awal menuju akhir? Enggak ya. Ini arah panahnya adalah berlawanan, bukan dari awal menuju akhir, tetapi arah panahnya adalah dari akhir menuju awal. Sehingga untuk delta H3 kita harus berikan nilai yang berbeda dengan delta H1 serta delta H2. Jika delta H1 dan delta H2 kita tadi anggap sebagai positif, maka delta H3 tentu harus kita beri nilai negatif, minus delta H3. Atau jika kita sederhanakan, delta H2 adalah sama dengan delta H1 minus delta H3. Nah, tentu jika seperti ini, delta H3 akan sama dengan delta H1 minus delta H2, atau kita masukkan nilainya minus 790,4 kilojoule ya, minus kemudian delta H2 berapa? Minus 539,8 kilojoule. Ini adalah sama dengan berapa? Minus 790,4 kilojoule plus 539,8 kilojoule. Nah, bisa dilihat sama kan prosesnya kan? Ya, sama. Hasilnya ini adalah sama dengan ya, delta H3 adalah sama dengan minus 250,6 kilojoule. Ya, demikian cara menyelesaikan soal mengenai hukum Hess yang bentuknya adalah diagram reaksi. Kita harus tentukan keadaan awalnya dan akhirnya itu yang mana. Kemudian kita buat ketentuan yang arah panahnya sama, maka harus kita beri nilai yang sama. Sedangkan yang arah panahnya berlawanan, maka harus kita beri nilai positif negatif yang berbeda. Demikian, ada salahnya dari saya, mohon komentarnya, mohon koreksinya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.